Halo guys, perkenalkan gua Jeki. Di sini gua akan membahas PPh pasal 21 tentang pegawai tetap, PPh pasal 21 tentang pegawai tidak tetap, dan PPh pasal 21 bukan pegawai. Ini yang PPh pasal 21. Oke, yang pertama PPh pasal 21 tentang pegawai tetap. Kita langsung ke studi kasusnya. Kasus pertama, pegawai lajang tanpa tunjangan, terus hanya gaji pokok. Sebaiknya Budi, seorang staf marketing dengan gaji 8 juta per bulan. Terus dia lajang, belum memiliki tanggungan. PTKP K0. Nah, terus perhitungan PPh pasal 21, penghasilan bruto setahun 8 juta dari gaji pokoknya, terus dikali 12, 12 ini dari setahun, setahun 12. Berarti 8 juta dikali 12 sama dengan 96 juta. Terus pengurangan biaya jabatan 5%, maksimalnya 6 juta. Nah, berarti 96 juta dikali 5%, nah sama dengan 4 juta 800. Terus penghasilan neto setahun 96 juta dikurang 4 juta 800 sama dengan 91 juta 200. PTKP-nya 54 juta. Penghasilan kena pajak PTKP 91 juta 200 dikurang 54 juta sama dengan 37 juta 200. Nah, kita lanjut ke PPh terutang setahunnya. Yang ini 5%, berarti 37 juta 200 dikali 5% sama dengan 1.860.000. Jadi PPh terutang 21 terutang sebulan 1.860.000 dibagi 12 sama dengan 155.000. Kita lanjut ke kasus kedua, pegawai menikah dengan satu anak, gaji pokok plus tunjangan. Sebaiknya Siti manajer keuangan gaji pokok 15 juta, tunjangan 1 juta, terus tunjangan transaksi 1 juta per bulan. Sudah menikah ada satu anak, PTKP tak 1. Perhitungan PPh pasal 21, penghasilan bruto sebulan 15 juta ditambah 1 juta ditambah 1 juta 17 juta. Nah, penghasilan bruto setahun 17 juta dikali 12 12 dikali 12 sama dengan 204 juta. Terus pengurangan biaya jabatan 5% maksimal 6 juta, maksimal 6 juta. Berarti 204 dikali 5% sama dengan 10 juta 200. Terus maksimal sini 6 juta, berarti masuknya 6 juta. Terus penghasilan neto setahun, berarti 204 juta dikurang 6 juta sama dengan 198 juta. Terus sini PTKP ke 1, 54 juta WP sendiri, dan 4 juta 500 ya menikah, terus 4 juta 500 dari satu anak sama dengan 63 juta. Terus penghasilan kena pajak PKP-nya setahun 198 juta dikurang 63 juta sama dengan 135 juta. Terus PPh 21 terutang 5% dikali 6 60 juta sama dengan 3 juta. Nah, 15 dikali. Nah, jadi hasil yang hasil gabungan dikurang 60 sama dengan 75 juta. Sama dengan 11 juta 250. Nah, jadi 3 juta ditambah 11 juta 250 sama dengan 14 juta 250. Terus PPh terutang sebulannya 14 juta 250 dibagi 12 sama dengan 1 juta 187.500. Kita ke studi kasus ketiga, pegawai dengan bonus tahunan. Subjeknya Doni adalah direktur dengan gaji pokok 30 juta per bulan. Pada bulan Desember, Doni menerima bonus sebesar 50 juta. Doni sudah menikah dan memiliki dua anak, PTKP kan, K2. Terus perhitungan bonus sekaligus terpisah atau sekaligus perhitungan PPh 21 gaji pokok tanpa bonus setahun, penghasilan bruto setahun 30 juta dikali 12, 360 juta. Terus pengurangan biaya jabatan 6 juta. Jadi penghasilan neto setahun
360 juta dikurang 6 juta sama dengan 354 juta. Terus PTKP K2 ini 50 juta dari WP sendiri, wajib pajak sendiri, terus tambah 4.500.000 menikah, terus 9 juta itu 4 anaknya 2, jadi 67.500.000. Penghasilan kena pajak PKP setahun 354 juta dikurang 67.500.000, 286 juta 500. Nah, terus ini PPh 21 terutang tanpa bonus 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta. Terus 15 dikali 150 juta 28.500.000. Ini terus 25% dikali 286.500.000. Di sini 25% dikali 36.500.000. Ini dapat dari mana ini? 280 juta terus dikurang 250 juta dari yang tambah ini. Hasilnya 25 juta, 25% dikali 30.500 sama dengan 9.125.000. Jadi total PPh 21 setahun tanpa bonus 3 juta ditambah 28.500 ditambah 9.125 sama dengan 40.625.000. Nah, di sini PPh 21 terutang sebulan tanpa bonus 40.625.000 dibagi 12, 3.385.416. Nah, terus perhitungan PPh atas bonus, ini total penghasilan bruto setahun gaji plus bonus 3.600 plus ditambah 50 juta sama dengan 410 juta. Nah, biaya pengurangan jabatan yang juta. Penghasilan gaji setahun gaji plus bonus 410 juta dikurang 6 juta dengan 404 juta. Terus PKP kedua jadi yang kita bahas sebelumnya 67.500. Terus dikurang ini berarti 4 juta 400 4 juta 400 juta 404 juta dikurang 60.500 sama dengan 336.500. Nah, di sini PP terobosan 5% dikali 60 juta 3 juta 15 dikali 150 juta 28.500, terus 25 juta dikali 8 juta 500 sama dengan 20 juta 625. Justru di sini total PPh 21 tahun gaji plus bonus 3 juta ditambah 28.500 ditambah 21.625.000 sama dengan 53.125. PPh 21 atas bonus di sini 53 juta 125.000 dikurang 40 juta 625 sama dengan 12 juta 500.000. Terus ini PPh 21 bulan Desember gaji plus bonus hasilnya 3.385.000 itu dari yang sebelumnya, terus ditambah 12.500 artinya 15.85.000 apa 15.854.416. Terus kita lanjut ke PPh 21 pegawai tetap pegawai tidak tetap. Ini upah harian kurang dari 150.000. Nah, pekerjaan lepas supir Ahmad bekerja 10 hari dalam sebulan dengan upah 300.000 per hari. Berarti upah sehari 300.000 dikurang 400.000 tidak dipotong PPh 21. Terus total upah diterima 300 dikali 10. Sebelumnya itu dari mana? 10 dari 10 hari sini itu dengan 3 juta. Ini PPh 21 terutama karena upah tidak harian melebihi batas PTKP harian yaitu 450.000, total akumulatif dalam satu bulan tidak melebihi 4.500.000. Nah, kita lanjut ke kasus 2. Upah harian melebihi 450.000 dan kumulatif melebihi 4.500.000. Nah, ini bekerja lepas subjeknya Siti
bekerja selama 15 hari dalam sebulan, upah 500.000 per hari. Di sini perhitungan PPh 21, upah sehari 500, batas PTKP sehari 450. Nah, penghasilan kena pajak sehari berarti 500.000 dikurang 450.000 sama dengan 50.000. Nah, PPh 21 terutang sehari 5% dikali 50.000 sama dengan 2.500. Nah, total upah sebulan 500.000 dikali 15, 7.500.000. Nah, PTKP bulanan jika dihitung bulanan sebagai karyawan tidak tetap dengan penghasilan akumulatif lebih PTKP bulanan, itu berarti 4.500.000 PTKP bulanan wajib pajak sendiri. Nah, PKP bulanan 7.500.000 dikurang 4.500.000 sama dengan 3 juta. PPh 21 terutang sebulan 5 dikali 3 juta sama dengan 150.000. Kita lanjut ke kasus ketiga, upah borongan plus satuan. Tim kontraktor PT Bangunan Jaya menerima proyek pembangunan 5 unit rumah dengan total nilai borongan 500 juta. Proyek selesai dalam 3 bulan. Perhitungan PPh 21, anggaplah ini sebagai pekerja yang diberikan kepada. Nah, di sini jadi kita sampai yang maka dari PPh 21 dikarenakan adalah 50% adalah dari penghasilan bruto dikali tarif pasal 17. Nah, penghasilan bruto adalah 500 juta. Terus dasar pengenaan pajak DPP 50 juta dikali 500.000 sama dengan 2 juta 250 juta. Terus PPh PPh satu terutang di sini 5 juta 5% dikali 60 juta sama dengan 3%, terus 15% dikali 150 di 150 juta sama dengan 2.800.000 juta. Jadi 28.500.000 ditambah 3 juta hasilnya 31.500.000. Kita lanjut ke PPh pasal 21 bukan pegawai. Oke, ini kasus mana tenaga ahli. Eh, di sini sepertinya dokter Mardi praktik sebuah rumah sakit dengan menerima jasa profesional sebesar 20 juta per bulan. Terus perhitungan 21-nya penghasilan bruto 20 juta, terus dasar-dasar pengenaan pajak 50% dikali penghasilan bruto. Nah, berarti 50 juta dikali 20 50% dikali 20 juta sama dengan 10 juta. Nah, PPh terus satu terutang sebelum sebulan 5% dikali 10 juta, nah 500.000. Jika dikomposisikan penghasilan diterima di setiap bulan selama setahun, penghasilan bruto setahun 20 juta dikali 12 sama dengan 240 juta. Nah, dasar pengenaan pajak DPP setahun 50% dikali 240 juta sama dengan 120 juta. Terus PPh 21 terutang setahun 5% dikali 60 juta 3 juta 15%. eh, ini dikali 60 juta 9 juta. Terus total PPh setahun ditambah ini ditambah 12 juta. Nah, 20 nanti PPh 21 terutang sebulan 12 juta dibagi 12 sama dengan 1 juta. Kasus pertama, terus kasus kedua kayak pembicara atau penyerama, kayak sebuah perusahaan mengundang seorang motivator sebagai ibu ini untuk memberikan seminar tentang honor 10 juta 10 juta, terus pemberian honor satu kali berarti PPh 21-nya penghasilan bruto 10 juta, dasar pengenaan pajak 50% dikali penghasilan bruto berarti 50% dikali 10 juta sama dengan 5 juta. PPh 21 terutang 5 juta 5% dikali 5 juta 250.000. Kita lanjut ke kasus ketiga, agen asuransi komisi. Selebihnya di agen asuransi menerima komisi dari premi yang berhasil dijual pada bulan ini. Nah, Didi menerima komisi sebesar 7.500.000. PPh 21 terutang penghasilan bruto 7.500.000, dasar pengenaan pajak
YBP 50 juta dikali penghasilan bruto berarti 50% dikali 7.500.000 sama dengan 3.750.000. PPh 21-nya 5% dikali 3.750.000 180.750. 187.500.